Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya Raymond Dito Sariti Guru Putar-Putar dengan NPM 2006572094. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari praktikum geologi struktur ketiga, yaitu menentukan pola singkapan dengan menggunakan struktur kontur. Jadi langsung saja di sini saya jelaskan dengan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kita bisa menentukan strike dan true deep dengan metode 3 titik seperti di minggu sebelumnya. Jadi caranya masih sama. Kita bisa menghubungkan kontur tertingginya dengan kontur terendahnya dengan menarik garis. Kita tarik garis dan kita hitung garisnya berapa, dan di sini saya dapati garis itu 16,7 cm. Nah, setelah itu untuk mengetahui nilai strike-nya, kita harus tahu elevasi dari kontur di titik B. Rumusnya itu kita bisa pakai distance along line ini. Jadi rumusnya kayak minggu kemarin, M kurang L per H kurang L. Di sini M-nya 160, L-nya 100, dan H-nya 200. Dan setelah itu kita hitung, di sini hasilnya 3/5. Nah, 3/5 ini dikali dengan si panjang garis ini, yang titik tertinggi ke terendahnya. Nah, itu kan 16,7 tadi dikali 3/5 kali 16,7, hasilnya 10 cm. Nah, 10 cm ini kita tarik garis dari titik si terendahnya, dari 10 cm ke arah sini, dan kita notasikan sebagai B aksen. Ini 10 cm-nya di sini nih. Nah, setelah itu kita hubungkan si B ini dengan si B aksen ya, kita tarik garis. Dan itu menjadi si strike-nya. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis bantu, ini titik-titik ini, untuk memudahkan kita dalam mencari si strike-nya. Nah, setelah itu kita gunakan busur, kita hitung berapa derajat ini, dan di sini saya dapati bahwa si strike-nya itu north 48 derajat east gitu. Nah, setelah kita tahu strike-nya, kita bisa mencari si dip-nya. Dan kita tahu dip itu tegak lurus dengan si strike. Nah, kita bisa menggunakan metode tangan kiri seperti minggu sebelumnya. Si strike-nya di sini, dip-nya ke sini, berarti si dip-nya ke arah sini gitu. Jadi kita bisa menarik garis tegak lurus dari garis strike-nya ini ke arah titik A, berarti ke sini. Sesuai dengan kaidah tangan kiri tadi. Nah, setelah itu kita notasikan ini sebagai O dan di sini sebagai P. Nah, setelah itu kita bisa mengukur panjang dari B aksen ke O berapa senti dan O ke P berapa senti. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui si true dip-nya. Nah, untuk mengetahui si true dip-nya kita bisa menggunakan rumus tan delta. Tan delta itu B aksen O per OP. Nah, ini rumusnya kayak gini. Jadi kita bisa pakai angka yang tadi ini, B aksen O-nya 5,2 dan OP-nya 8,5. Nah, di sini. Dan kita hitung hasilnya 0,61. Dan itu diderajatin jadi 31,4 derajat. Jadi itu untuk dip-nya. Dan strike tadi north 48 derajat east. Gitu. Nah, selanjutnya untuk menentukan pola singkapannya, kita bisa membuat garis yang sejajar dengan strike sebanyak elevasi yang ada di peta kontur. Kita bisa menggunakan kertas akhir nantinya. Nah, untuk membuat garisnya itu kita harus menggunakan line spacing yang sama. Jadi spasi-spasinya itu sama gitu. Nah, rumus spacing line itu kita bisa lihat di sini. Kontur interval per tan delta. Kontur intervalnya kan ini 10 ya. 100 ke 10, 10, 110 ke 120, 10 gitu. Jadi kontur intervalnya 10, tan deltanya tadi bisa dilihat sini 0,61. Nah, kita hitung hasilnya 16,4. Dan di sini satuannya itu feet. Nah, kita harus ubah dulu ke cm. Nah, ubah ke cm itu bisa pakai rumus sebelumnya, kayak minggu sebelumnya. Ini sesuai dengan skalanya di sini. Di sini saya hitung dari 0 ke 50 kaki ini 4,4 cm di petanya. Nah, setelah saya kalkulasi, diketahui bahwa 1 cm sama dengan 11,4 feet. Jadi kita di sini tinggal bagi saja. Hasilnya 16,4 feet dibagi 11,4. Nah, hasilnya 1,4 cm itu untuk line spacingnya. Nah, setelah kita buat line spacingnya tadi kita udah tentuin, kita bisa buat garis sesuai dengan line spacingnya tadi dan sejajar dengan si strike-nya. Nah, di sini saya udah buat. Di sini strike-nya kan tadi di 160 ya.
Ini ada 160, kita buat 150 sampai 100, dan di sini 170 sampai 200. Kita buat garis yang sejajar dengan si strike-nya. Kita buat. Nah, setelah itu kita tandai titik perpotongan di elevasi yang sama seperti contohnya di 170 ini. Nah, di sini elevasi yang sama di sini dan di sini. Terus di 160 yang di sini dan di sini. Dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu kita bisa lepas lagi nih kertas kalkirnya. Kita bisa lepas karena kita udah tandai juga di sini-sininya, ini tadi. Nah, setelah itu kita bisa hubungkan titik ini dengan garis. Kita membuat garis lagi. Itu untuk membuat pola sikapan di bagian bawahnya. Jadi kita hubungkan dengan garis. Sini kita hubungkan dengan garis. Dan ini jadi pola bagian bawahnya gitu. Nah, setelah kita buat pola bagian bawah tadi, kita bisa buat pola bagian atasnya dengan memakai kalkir tadi dan meletakkan kaki ini sedikit ke arah atas, bergeser ke arah atas, gitu. Untuk menentukan pola bagian atasnya. Dan kita buat titik perpotongan lagi di elevasi yang sama seperti sebelumnya. Contohnya nih kayak yang di 200 di sini, 190 di sini, 180-nya di sini, 170-nya di sini, dan seterusnya gitu. Itu untuk menentukan titik-titik di pola bagian atasnya gitu. Nah, setelah itu, kita bisa copot kalkirnya lagi, kita lepas lagi kalkirnya, dan kita hubungkan dengan garis titik-titik perpotongan tadi. Ini untuk pola bagian atasnya. Kita hubungkan ini titik-titiknya sesuai dengan yang kita tandai tadi ya. Nah, kalau kita udah hubungin titik-titiknya, kita bisa mengarsir bagian tengahnya. Gitu. Kita arsir bagian tengahnya, dan kalau udah selesai, dan ini merupakan pola singkapannya gitu. Jadi kita bisa menentukan pola singkapan dengan struktur kontur dengan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum ketiga ini. Terima kasih.